Cirebon terletak di Provinsi Jawa Barat yang terkenal sebagai salah satu daerah di jalur pantai utara Jawa yang menghubungkan Jakarta hingga Semarang dan Surabaya. Cirebon juga terkenal sebagai pusat wisata kuliner yang memiliki beragam jenis olahan yang bisa menjadi buah tangan saat melalui jalur Pantura. Salah satunya adalah gapit. Gapit merupakan salah satu oleh-oleh yang wajib dibeli saat berkunjung ke kota udang ini. Sebelum belajar membuat gapit khas Cirebon, aku membantu Pak Roman di lapak penjualan kelapa di Pasalaran Pasar Pleret. Di sini, setiap hari diparut ratusan butir kelapa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelapa dan santan untuk rumah tangga maupun warung makan. Termasuk untuk memenuhi kebutuhan kelapa parut pada proses pembuatan gapit yang akan aku olah nantinya. Kelapa-kelapa dibersihkan bagian kulit ari yang berwarna hitam untuk menghasilkan parutan kelapa yang bersih. Setelah itu, kelapa dicuci dan siap untuk diparut. Kelapa parut ini dibawa ke tempat pengolahan gapit milik Pak Haji Aput di daerah Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Mau bikin apaan itu loh? Gapit terbuat dari campuran berbagai jenis bahan, mulai dari santan kelapa, tepung tapioka, racikan bumbu penyedap, hingga daun kucai. Untuk dicampur ke dalam adonan gapit, daun kucai segar ini diiris menjadi potongan-potongan kecil agar mudah dicampur dalam adonan. Keharuman dan rasa daun kucai yang khas dapat menambah keunikan rasa gapit yang dihasilkan nantinya. Di tempat pengolahan gapit yang sudah berusia puluhan tahun ini, terdapat 10 varian rasa, mulai dari bawang, udang keju, kacang, dan lain-lain. Kali ini, aku akan membantu para karyawan pabrik untuk membuat kue gapit kacang. Kacang tanah sengaja dipilih sebagai campuran adonan gapit karena memiliki rasa yang khas dan banyak diminati para pelanggan. Kacang tanah yang sudah bersih ini disangrai terlebih dahulu sebelum dicampurkan dengan adonan. Tujuannya untuk mengeringkan dan mematangkan kacangnya sehingga siap untuk diolah dengan bahan lainnya. Kacang terus diaduk-aduk agar semua bagian matang merata dan tidak ada permukaan kacang yang gosong. Sekitar 15 menit, kacang sangrai sudah matang dan siap diangkat. Setelah itu, kacang sangrai harus ditumbuk terlebih dahulu. Kacang dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diratakan. Kemudian, barulah ditumbuk kasar dengan menggunakan palu. Kacang sengaja ditumbuk tidak terlalu halus, agar saat menikmati gapit, kita masih bisa merasakan kacangnya. Dalam setiap pembuatan adonan makanan, tentu saja ada beberapa bumbu rahasia yang menjadi kunci lezatnya olahan yang dibuat. Khusus untuk gapit ini, bumbu penyedap dibuat dari campuran telur, mentega, garam, dan bumbu penyedap lainnya. Kemudian, semua bahan dikocok dan dicampur hingga rata. Hasil pencampuran bahan inilah yang akan menjadi bumbu dan akan diadon dengan bahan tambahan lain sesuai dengan rasa gapit yang akan dibuat. Kelapa parut yang aku bawa dari tempat Pak Roman diperas untuk diambil santannya. Santan yang diambil adalah santan encer yang akan digunakan sebagai perekat campuran bahan untuk adonan serta memberikan rasa gurih pada gapit yang dibuat. Adonan bumbu serta santan yang tadi sudah kubuat dibagikan ke para pekerja yang akan mencetak kue gapit. Nantinya, setiap bahan ini akan diadon oleh masing-masing para pekerja sesuai dengan rasa gapit yang akan dibuatnya. Ibu Billy adalah salah satu dari sekitar 10 pencetak gapit di sini. Sudah lebih dari 20 tahun beliau bekerja di pabrik gapit ini. Kacang yang tadi sudah aku sangrai dan tumbuk dicampur dengan bumbu dan tepung tapioka. Air santan ditambahkan sebagai bahan penyatu adonan kue gapit. Kemudian bahan ini diletakkan dalam baskom untuk diuleni hingga kalis dan siap dicetak.
Gapit dibuat dengan cetakan khusus. Cetakan gapit terdiri dari 2 lempeng besi yang berbentuk persegi. Adonan kemudian diletakkan kecil-kecil di salah satu bagian cetakan. Untuk gapit kacang, dibuat dengan meletakkan 16 bagian adonan dalam satu cetakan. Kemudian sisi lain dari cetakan dijepit atau digapit pada bagian yang sudah diberi adonan. Dengan cara ini, gumpalan adonan akan menjadi pipi dan berbentuk bulatan. Ada sekitar 6 buah cetakan sekali masak dan menggunakan api sedang untuk mematangkannya. Satu cetakan hanya membutuhkan 1 menit hingga gapit matang. Dan tetap dibalik agar semua sisi gapit matang merata. Perlu keahlian khusus untuk mencetak gapit. Tangan pekerja harus cepat membalik cetakan, sekaligus memasukkan adonan ke dalam cetakan, sekaligus mengangkat gapit yang sudah matang. Jika satu cetakan diisi adonan, maka gapit dalam cetakan lain akan matang dan harus diangkat segera. Jika salah perhitungan, bisa-bisa gapit yang sudah dicetak dan dipanggang akan gosong. Dalam sehari, Ibu Billy bisa mencetak sebanyak 6 baskom adonan atau sekitar 24 kg bahan gapit. Selain rasa kacang, gapit Haji Aput ini memiliki 10 varian rasa, mulai dari keju, bawang hingga balado. Gapit dikemas dalam kantong plastik ukuran 1 kg dan dijual mulai harga Rp24.000. Tidak hanya dipasarkan di sekitar Cirebon, kue gapit juga akan dikirim ke berbagai daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Rasa gapit yang renyah dan gurih membuat cemilan ini pas dinikmati di berbagai kesempatan, sekaligus menjadi oleh-oleh saat berkunjung ke Cirebon dan Jawa Barat.